Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Lena Asila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang UMKM. Baik, langsung saja kita mulai. Apa itu UMKM? UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu usaha mandiri dengan batas-batas kerja dan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh negara atau kelompok negara dengan logika, budaya, kepentingan, dan semangat bisnis tertentu. Menurut Liberto, UMKM adalah perusahaan yang mempertahankan pendapat, aset, dan beberapa tenaga kerja di bawah ambang batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang di setiap negara atau kelompok negara. Setiap negara itu memiliki definisi sendiri tentang apa yang dimaksud dengan UMKM. Selanjutnya adalah jenis UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro, yaitu bisnis yang biasanya memiliki kurang dari 4 pekerja berbasis keluarga. Usaha mikro itu memiliki aset maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta omsetnya itu maksimal 300 juta per tahun. Contohnya adalah warung makan sederhana atau pedagang kaki lima. Yang kedua adalah usaha kecil yang memiliki tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang dan modelnya itu lebih besar. Usaha kecil itu memiliki aset antara 50 juta hingga 500 juta dengan omset tahunan antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Contohnya adalah restoran kecil, butik, atau toko elektronik. Dan yang terakhir adalah usaha menengah yang memiliki 20 hingga 99 pekerja dan bisa memiliki cabang usaha. Usaha menengah itu memiliki aset antara 500 juta hingga 10 miliar serta omset tahunannya antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Contohnya adalah pabrik kecil atau distributor produk lokal. Baik, selanjutnya adalah keunggulan UMKM dibanding perusahaan besar. Yang pertama adalah UMKM lebih cepat dalam mengambil keputusan karena tidak terhambat birokrasi yang rumit. Yang kedua adalah UMKM lebih dekat dengan pelanggan dan bisa menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir adalah komunikasi antar pekerja secara langsung dan efisien, sehingga kerjasama dengan tim menjadi lebih erat. Tantangan yang dihadapi UMKM, yang pertama adalah akses keuangan yang terbatas, di mana banyak UMKM itu kesulitan mendapatkan modal atau pinjaman dari bank. Yang kedua adalah masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka, sehingga kalah bersaing dengan bisnis yang lebih modern. Yang ketiga itu adalah persaingan ketat dengan produk impor dan perusahaan besar juga menjadi tantangan, terutama bagi UMKM yang belum memiliki branding yang kuat. Dan terakhir adalah banyak UMKM masih beroperasi secara informal tanpa izin usaha sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Di balik tantangan yang dihadapi UMKM, ada dukungan bagi UMKM. Pemerintah itu mendukung UMKM melalui berbagai program seperti kredit usaha rakyat dengan bunga rendah untuk akses modal, pelatihan, dan pendampingan dalam manajemen dan pemasaran digital, serta digitalisasi UMKM melalui program Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan besar membantu UMKM berkembang melalui program binaan dan rantai pasok. Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum termasuk kemudahan perizinan melalui OSS dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Baik, yang terakhir adalah UMKM di Uni Eropa. UMKM di Uni Eropa itu tuh memiliki peran penting dalam ekonomi, mencakup 99% dari seluruh bisnis dan sekitar 23 juta usaha yang berkontribusi lebih dari setengah total nilai tambah ekonomi dan menciptakan 80% dari pekerja baru. Meskipun begitu, UMKM itu sering menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dan kredit sehingga Uni Eropa itu melalui Small Business Act atau SBA serta program dari Europe Investment Bank atau EIB dan Europe Investment Fund atau AIF berupaya memberikan dukungan finansial. Selain itu, Uni Eropa itu mendefinisikan UMKM sebagai entitas ekonomi yang mencakup perusahaan otonom, mitra, dan perusahaan yang terhubung. Dengan kebijakan yang terus dikembangkan, Uni Eropa itu berkomitmen untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.